Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Ayu Dwi Lestari, mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dari Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Pada video ini akan memaparkan mengenai uji bahan kemasan. Kemudian, apa tujuan dari pengujian kemasan itu tersendiri? Jadi, tujuan dari pengujian kemasan itu adalah agar produk yang diproduksi ini tidak mengalami masalah, baik berupa kerusakan, perubahan kualitas pada produk, warna, bau, dan hal-hal lainnya akibat dari kualitas kemasan yang tidak stabil. Kemasan yang baik itu harus bisa mendukung dari produk ini untuk bisa melewati masa kadaluarsanya. Kemudian bagaimana dengan peranan dan norma dari pengujian kemasan ini? Jadi, pengujian kemasan ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan nanti. Pertama, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai identifikasi bahan kemasan. Jadi perlu diketahui bahwa kemasan itu bahannya dari mana? Apakah berasal dari plastik, kemudian ataupun dari kaca, logam, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian kedua, pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan. Karena untuk menghasilkan produk yang baik, maka harus menyesuaikan dengan penggunaan kemasan yang sesuai dengan produk yang diproduksi. Karena apabila tidak sesuai, maka akan berpengaruh terhadap produknya nanti. Kemudian ketiga adalah mengevaluasi penampakan bahan, khususnya apabila bahan ini kontak langsung dengan kemasannya. Jadi, harus mengevaluasi penampakan bahannya ini, apakah berpengaruh kemasan yang digunakan terhadap bahannya. Apakah terjadi perubahan-perubahan atau hal-hal lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan daya tahan bahan pengemas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui pengujian, melalui penanganan baik secara normal ataupun tidak normal. Metode pengujian kemasan ini tersendiri telah dikembangkan oleh industri pengemas yang tergabung dalam beberapa asosiasi. Pada layar ada terdapat 5 asosiasi. Pertama adalah ASTM atau American Society for Testing Materials, yang mana ini merupakan organisasi yang secara sukarela merupakan organisasi internasional yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, kemudian sistem ataupun jasa. Kemudian kedua ada TAPI, atau Technical Association of the Pulp and Paper Industries, yang mana ini merupakan organisasi atau asosiasi yang menawarkan standar dan informasi teknis untuk mengukur ataupun mengevaluasi dan menjelaskan produk kertas dan pulp. Kemudian yang ketiga adalah FPA, atau Flexible Packaging Association, yang mana asosiasi ini itu merupakan asosiasi produsen dari kemasan yang fleksibel. Kemudian ada ABA atau American Box Board Association dan juga NSTC atau National Safe Transit Committee. Kemudian ada selanjutnya adalah mengenai pengujian bahan kemasan produk. Jadi akan ada beberapa produk yang dipaparkan, sekitar ada 10 produk dengan kemasan yang berbeda yang kemudian akan diidentifikasi atau dipaparkan pengujian apa yang bisa digunakan untuk kemasan-kemasan pada produk ini. Produk pertama yaitu produk dari teh kotak, yang mana bahan kemasan yang digunakan adalah berasal dari kertas. Kemudian uji bahannya itu yang bisa digunakan adalah pertama uji sizing, yang mana uji sizing ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kertas terhadap air. Dan uji standar ini bisa menggunakan record test berdasarkan standarisasi ASTM D2045 dan juga TAPI 4410. Uji kedua adalah stiffness atau menguji kekakuan dari si kertasnya ini, jenis kertasnya ini, menggunakan alat Rubber Stiffness Tester dengan standarisasi dari TAPI 457 dan juga TAPI 489. Yang ketiga adalah adhesive bond strength testing. Ini merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji dari lapisan-lapisan kemasan yang terkandung dalam produk ini.
Untuk produk kedua ini juga sama jenis ujinya karena dia merupakan produk yang hampir sama dengan sebelumnya. Jadi uji bahannya itu dengan uji sizing, stiffness, dan juga adhesive bond strength testing. Kemudian ini juga sama, ada 2 produk sebelumnya. Selanjutnya ini adalah produk yang berasal dari bahan kemasan logam. Kemudian uji bahannya ini sendiri bisa dengan product packaging compatibility test atau uji untuk mengetahui kecocokan produk dengan kemasan untuk melihat ada tidaknya reaksi ataupun perubahan pada produk, baik berupa warna, bentuk, bau, dan hal-hal lainnya. Kemudian uji kedua adalah drop test, yaitu dengan menjatuhkan produk dari ketinggian tertentu untuk mengetahui ketahanan dari produk itu sendiri. Ketiga adalah plate thickness untuk mengetahui ketebalan, menguji ketebalan dari bahan kemasan untuk tujuannya itu untuk menghasilkan keseragaman pada produk. Produk selanjutnya masih masih pada bahan dasar logam. Uji bahannya itu sama seperti tadi, ada product packaging compatibility test untuk mengetahui kecocokan produk dengan kemasan. Kemudian ada drop test tentunya untuk mengetahui ketahanan. Kemudian ada leak testing of cans untuk menguji kebocoran kaleng. Kemudian kemasan logam yang terakhir ada produk yang telah kita ketahui pada umumnya. Untuk uji bahannya itu sama seperti sebelumnya, product packaging compatibility test dan juga drop test. Dan di sini ada set wall and vertical axis strength testing, di mana ini uji untuk menguji kekuatan kaleng, khususnya adalah sisi kalengnya, sisi vertikal dari kaleng ini. Produk selanjutnya itu berasal dari bahan kemasan plastik. Untuk uji bahannya tersendiri itu uji bahannya dengan leak test untuk uji kebocoran. Kemudian karena ini kemasan botol, maka ada uji dari torque testing untuk mengukur jumlah gaya yang diperlukan untuk membuka stoples atau penutup botol. Kemudian kemasan plastik selanjutnya ada salah satu produk kopi. Ini untuk pengujiannya bisa menggunakan leak test untuk menguji kebocoran, creep test untuk menguji kekuatan segel kemas, dan dye test untuk mengukur kemampuan kemasan untuk menahan tinta, pelapis, atau perekat. Pada produk selanjutnya, ini juga sama sebelumnya. Ada ujinya itu untuk ada leak test, creep test, ataupun dye test. Dan pada produk terakhir, itu juga sama seperti sebelumnya. Ini merupakan produk tepung yang kemasannya berbahan dasar dari plastik. Untuk ujinya sendiri ada leak test untuk uji kebocoran, creep test mengetahui kekuatan segel kemasan, dan juga terakhir dye test untuk mengukur kemampuan kemasan untuk menahan tinta, pelapis, ataupun perekat. Sekian pemaparannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.